saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Romla Ufaika, asal instansi Universitas Borneo Tarakan, MDH 31, dan saya merupakan peserta latsar pelatihan CPNS tahun 2020 angkatan 10 pada Puslat Bank KDOD. Dan hari ini saya akan memberikan laporan atau kesimpulan terhadap proses kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan hari ini yang berjudul Isu-isu Kontemporer yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Suparman. Baiklah, kesimpulan yang pertama yaitu di sini pada kegiatan pembelajaran isu-isu kontemporer di sini ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu di sini kami mampu memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis, dan yang kedua mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang mengancam keberlangsungan NKRI, dan yang ketiga menerapkan teknik analisis isu kontemporer dalam pelaksanaan tugas-tugas PNS. Di awal pagi tadi pada saat pembelajaran Pak Rahmat sempat menyampaikan filosofi perubahan, yaitu di dunia bisnis kita itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu yang pertama berubah atau mati. Maksudnya apa? Contoh yang diberikan pada perkuliahan atau pada pembelajaran pagi tadi yaitu contohnya pada perusahaan besar Nokia, di mana di tahun 90-an dan di awal tahun 2000 perusahaan Nokia merupakan perusahaan yang besar dalam bidang komunikasi, akan tetapi karena tidak dapat mengikuti perubahan maka di tahun 2013 perusahaan tersebut menyatakan bangkrut. Karena itu salah satu contoh dari filosofi perubahan dalam dunia bisnis, yaitu berubah atau mati. Dan yang selanjutnya yaitu di dalam dunia pemerintahan. Di dalam dunia pemerintahan filosofi perubahannya yaitu berubah atau kehilangan kepercayaan publik. Dan ini merupakan konsekuensi besar yang harus dihadapi ketika kita kehilangan kepercayaan dari publik. Baiklah, lanjut kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu selanjutnya yaitu tentang beberapa isu kontemporer yang terjadi belakangan ini, yaitu yang pertama yaitu revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi-sendi kehidupan. Seperti kita ketahui, ketika revolusi industri terjadi, otomatis bukan hanya dalam segi industri, tetapi juga dalam hal kehidupan sosial juga pasti akan berubah. Dan selanjutnya isu kontemporer yang selanjutnya yaitu kejahatan dunia digital dan terorisme serta paham radikalisme. Dan ini merupakan salah satu contoh isu kontemporer yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, isu kontemporer yang diberikan contoh oleh Bapak Dr. Ahmad yaitu tentang ancaman penyalahgunaan narkotika. Dan materi ini juga menjadi salah satu topik atau pembahasan dalam kelompok kami, yaitu kelompok ketiga. Dalam ancaman penyalahgunaan narkotika, ada beberapa hal yang menjadi penyebab dari mengapa terjadi penyalahgunaan narkotika, yaitu contohnya yang pertama, kurangnya kerjasama baik multilateral atau kerjasama bilateral antar negara Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga pada perbatasan antara Indonesia dan negara lain itu mudah sekali orang-orang membawa atau mengedarkan narkotika masuk ke dalam Indonesia, atau bisa kita katakan jalur atau akses tikus, dimana untuk contohnya saja untuk Indonesia sendiri itu ada 55 jalur atau akses yang ilegal atau akses tikus yang bisa dengan mudah dimasuki oleh pengedar narkotika. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya, dalam kelompok kami juga membahas hal itu, yaitu yang pertama misalkan dengan memberikan sanksi tegas atau hukuman mati bagi pengedar narkotika. Dan action plan dari kegiatan hari ini adalah kita sebagai akademisi mampu menyisipkan nilai-nilai atau
hasil analisa kita terhadap isu-isu kontemporer tersebut pada proses perkuliahan atau pembelajaran kita di kampus. Contohnya dengan memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Contohnya mengedukasi mahasiswa dengan tidak menggunakan narkotika atau misalkan saja mengikuti kegiatan-kegiatan yang memiliki ideologi radikalisme di sini. Oke, untuk apa semua itu? Untuk menjaga kesatuan kedaulatan NKRI bangsa Indonesia. Terima kasih.